Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah mulai dengan bacaan basmalah dan kita sudah masuk di majelis takon yang kedua ya. Majelis takon yang ketiga. Majelis takon yang ketiga, ada beberapa hal yang menarik ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian, tentang belajar malam ya, tilawah malam, qiyamul lail, taklim malam. Walaupun juga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terus-menerus untuk bergadang, akan tetapi dalam kondisi tertentu Rasulullah terkadang menahan untuk tidak tidur setelah Isya. Akan tetapi kita di sini tidak ada yang lain kecuali thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kemudian yang kedua qiyamul lail, maka ini adalah salah satu amalan yang insya Allah terpuji. Ada salah satu rahasia di mana seseorang pada waktu malam tidak ada amalan-amalan wirid dan zikir yang paling panjang kecuali menjelang tidur, menjelang malam. Jadi kalau kita lihat runtutan wirid kita sebelum seseorang itu tidur, maka runtutannya mulai ba'du asar yang dinamakan adhkar al-masa, wirid ma'thurat pada waktu ba'da asar sampai maghrib. Ba'da maghrib itu disunahkan untuk banyak melaksanakan sholat nawafil, berapa rakaat terserah, bahkan bisa jadi sampai mulai ba'da maghrib sampai isya tanpa putus. Kemudian dari ba'da isya kemudian disunahkan untuk membaca surat al-mulk. Kemudian disunahkan lagi membaca surat Zumar. Kemudian selesai itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, panjang gitu. Sampai akhirnya berdoa kita melakukan tidur. Muhasabah di dalamnya sebelum itu. Ada apa di balik itu? Para pakar psikologi dan intelektual mengatakan bahwa ternyata pada waktu malam sebelum tidur ini adalah format terpenting untuk pekerjaan kita saat kita bangun nanti. Artinya apa yang akan kita pikirkan, apa yang kita pikirkan awal dari kita tidur ini, inilah yang akan terjadi besoknya. Maka menghafal, termasuk menghafal yang kuat, anak-anak kita ini dianjurkan untuk menghafal sak turune gitu. Anak-anak menghafal sak tidurnya itu ternyata sulit untuk lupa. Kalau kita merencanakan pekerjaan-pekerjaan sebelum tidur, maka otak ini selama 8 jam itu mengolah terus. Otak kita ini tidak berhenti. Saat kita ini tidur, otak tidak berhenti. Maka saat kita wirid, kita muhasabah, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan dan berdoa kepada Allah, maka otak ini tidak berhenti. Pada waktu bangun, otomatis otak ini akan memperkuat dan mempertajam himmah, keinginan, niat kita bersama. Maka banyak di antara kita punya masalah. Banyak di antara kita punya masalah. Hakikat masalah itu adalah mental kita. Kita mempunyai problem keuangan. Memang mental kita inilah yang membuat keuangan kita belum matang. Itu karena diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita punya hubungan yang sulit dengan keluarga, suami istri nggak bisa punya hubungan baik, itu karena mental kita. Egoisme, merasa menang sendiri, cuek, tidak punya empati,
dan lain sebagainya. Wabil khulasatul kalam, dunia iku kabeh ada semuanya. Kebahagiaan ada, bojone ning ngarepe ana, anake ning ngarepe ana, daharan di depan ada, kok gak enak. Niki ilate sing perlu didandani, duduk panganane. Makanan semuanya enak kok jadi gak enak, sing gak enak panganane apa ilate. Bojone ayu gak ketok ayu, sing didandani bojone apa mripate. Inilah Bapak dan Ibu sekalian mencoba melihat dari sisi yang lain. Maka perubahan jiwa ini menuju kepada surga itu iya. Kita ingin mengubah diri kita ini adalah dengan merubah mental, merubah karakter, riyadoh, mulai merubah watak kita, sifat kita, dan itu tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali dengan tafakur, tadabur, istilah wong Jawa topo broto. Nah, toponya ya malam ini. Malam ini bukan hanya sekedar taklim, akan tetapi sebenarnya merenung, mulai mengawal, melihat, menengok hati kita, dan pada waktu malam ini sebelum kita tidur, kita mulai perbaiki diri kita dan jiwa kita. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi belajar malam itu punya nilai. Satu, kenapa saya nggak dicintai oleh istri saya? Mungkin saya kurang perhatian. Kalau cuma terlintas saja 1 menit hilang. Tapi kalau kita wirid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu diingat terus. Aku harus jadi orang penyayang. Aku kudu jadi wong sayang. Anakku kudu luwih cinta sama saya. Itu dididik, kemudian di hati itu bergulat terus sambil wirid subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka akan nancep. Namanya interaksi otak. Nggih, sugeng rawuh Mbah Yai Muid. Monggo katuran lega. Interaksi otak itu kayak hafalan, kudu diulang-ulang, Bu. Aku cerewet. Niku lek bolak-balik wis ora sida cerewet. Mek diulang sepisan tetap cerewet. Tapi malam ini mulai diwirid. Aku ora bakal cerewet. Bisa bicara saya berkualitas. Saya tidak cerewet, bicara saya lebih berkualitas. Kita ulangi sampai berulang-ulang, sampai 100 kali, 200 kali. Itu kalau teori penggeseran otak, menghafalkan, pengulangan untuk menjadikan di bawah tidak sadar, spontan itu 500 kali. Jadi kalau ingin ngapalkan Quran, nggak usah ngapalkan, tahu-tahu hafal di luar kepala seperti Syekh Asron, ya. Yahfadzul Quran kalma yasil, kalma isail, itu bacanya 500 kali, Pak. Khatam 500 kali Al-Quran. Ini misteri otak ya. Kalau 500 kali pun khatam, insya Allah spontan bisa hafal Quran. Jadi memang kita ini sini semua dari lintasan-lintasan otak. Kapan bisa kita ngulangi? Maka sahabat muncul pribadi-pribadi yang agung, sifatnya mulia, karena didandani niku wau Bapak Ibu sekalian. Dandaninya tenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu ya Arhamar Rahimin. Saya harus jadi orang yang hemat, saya tidak boros. Saya akan jadi orang yang gak neko-neko lagi, gak terlalu bermewah-mewah. Itu terus pada waktu malam itu, terus di sini sampai menjadi kekuatan spontan. Inilah ikhwan fiddin rahimakumullah, perlu kita pada malam hari ini yang kita harapkan. Qiyamul lail terus itu. Apa yang mau kita dandani, apa yang kita rubah, apa yang kita kembangkan. Saat kita wirid terus kita lakukan demikian. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita tetap santai ya, di antara kita yang juga dalam keadaan ngantuk karena capek bekerja, tetap datang. Ngantuk nggak khawatir, tetap hadir. Ustadz, saya mungkin dapat sak babak langsung geblak, tidur di belakang boleh. Itu ya, kurung-kurung gonggong ngipine iku ketemu Kanjeng Nabi ya, alhamdulillah. Jadi tetap hadir itu lebih baik. Nah, pada malam hari ini insya Allah sambil menunggu Dr. Muin, kita akan mengupas tentang tema, nanti ada Syekh Asron kalau tentang tentang tahfidz, ta'alaq bil Quran, ba'din Syekh Asron Sayujib. Pada
malam hari ini kami ingin mengangkat tema yang cukup besar, yaitu tentang keluarga. Akan kita dengarkan nanti dari Mbah Yai Badar tentang profil permasalahan keluarga yang ada di Karanganyar. Mungkin waktu 5-7 menit Mbah Yai bisa menjelaskan kondisi yang ada di masyarakat Karanganyar ini. Kemudian kami akan memberikan prolog tentang bagaimana perencanaan berkeluarga yang ideal dalam Islam. Kemudian selesai itu kita buka tanya jawab yang insya Allah saat Ustadz Mu'in sudah hadir. Untuk itu Mbah Yai mungkin bisa memberikan gambaran bagaimana potret keluarga, profil keluarga yang ada di Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saya Hasron yang saya hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati juga. Pertama, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu. Permasalahan yang ada itu saya belum mendapatkan informasi tahun 2015. Kalau tahun 2014 keluarga Karanganyar itu cukup baik. Istri juga cukup baik, suami cukup baik, hanya perceraian itu mencapai 1.350 pasang. 1.350 pasang. Kemudian perempuan yang meminta dicerai dari 1.350 itu sebanyak 500. Jadi ada 500 orang ibu yang meminta diceraikan oleh suaminya. Kemudian ada informasi yang kurang akurat, itu guru-guru yang bersertifikasi itu juga ada indikasi perceraian agak meningkat. Nah, ini ada apanya saya juga nggak ngerti, apa usul saja sama Presiden agar sertifikasi guru itu dihilangi. Karena laki-laki itu kalau punya uang banyak, kokean pola. Kalau perempuan kokean pola, kui banyak uang. Itu katanya begitu. Ini persoalannya. Kemudian juga tentang pendidikan anak-anak perempuan di sekolah-sekolah SLTA itu masih ada anak-anak kita yang belum menikah tetapi hamil. Kemarin itu saya jumpai ada siswa yang hamil mulai bulan pertama sampai 9 bulan 10 hari itu tidak ada seorang pun yang tahu sudah beranak. Tahu-tahu sudah apa namanya? Beranak itu, Bu. Melahirkan. Tahu-tahu melahirkan. Ini kondisi yang ada begitu. Ini monggo ini sebagian saja itu. Alhamdulillah, inilah profil yang kita lihat, info menarik. Mungkin ada dari Mbah Yai Abdul Mu'id ada informasi. Harapan kami nanti memang semua tokoh kita bisa berkumpul dan
menyampaikan banyak gagasan, karena forum majelis takon ini lebih banyak forum tadabbur dan merenung dan berpikir bersama. Ya. Menarik tadi dari Mbah Yai, angka perceraian Karanganyar cukup tinggi, bahkan termasuk tertinggi di Jawa Tengah. Dan saya baru dapat informasi baru karena sertifikasi, termasuk ya di mana-mana kalau ada gugatan cerai, kenapa gitu ya, setelah sertifikasi dititeni. Ya, saya dapatkan di koran Solo Pos itu setelah Lebaran. Jadi mari bodoh itu malah akeh sing pegatan. Nah, ini masalahnya apa ini? Sing salah posone ya nggak mungkin. Apa pas Lebaran itu ada masalah apa? Tapi setidaknya Bapak dan Ibu sekalian, masalah secara umum dalam Islam ini memberikan tatanan-tatanan yang terbaik dalam berkeluarga. Setidaknya berkeluarga itu menjadikan kita ini, rumah ini untuk apa? Ini anak SMA ini saya usul ya, apa ini dari banyak masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, Mbah Yai Badar, Mbah Yai Abdul Mu'id dan Mbah Yai Zainuddin, tentang pentingnya training sebelum menikah untuk anak-anak SMA supaya mengetahui visi dan misi berkeluarga. Rumah itu kalau hanya untuk makan saja, kumpul anak-anak bojo kabeh menganggo mangan tok, iku jenenge dudu omah, restoran utawa warung Tegal. Apakah rumah kita seperti itu? Rumah lek mung kanggo turu tok, mung hanya dipakai untuk tidur saja, wis melek nang pabrik. Teko omah turu maneh, budal nang pabrik maneh melek. Ning pabrik ya turu, ning omah ya turu, malah ana sing ngoten malahan. Itu akhirnya fungsi rumahnya bukan rumah, itu penginapan. Lek rada mewah ya omahe apik ya hotel, bukan rumah. Ada rumah itu naudzubillah lebih welek maneh, Pak. Ke rumah itu hanya untuk buang hajat. Ini bukan rumah, toilet. Ya, ini bukan toilet umum lah, toilet privasi lah itu. Lah apa maneh niku wau seperti Mbah Yai sebutkan. Lek rumah wong kanggo gawe anak tok niku napa dudu omah niku peternakan. Jadi esensi manusia tidak ada di situ. Maka kita perlu melihat visi misi membangun rumah tangga. Lek katene ngepek mantu, takoni, anakku katene mbok gawa nang ndi? Kalau mau berkeluarga ditanya, mau kamu bawa kemana keluarga kamu? Ka Usrah Sabiqah Salahuddin Al-Ayyubi dan banyak para tokoh-tokoh keluarga itu sudah begitu, Pak. Wonten sing salah setunggale tiyang niku kepengin dadi visi keluarga sadurunge kawin, saya ingin mempunyai anak yang bisa menaklukkan Al-Quds. Al-Quds sekarang dijajah, bisa dibebaskan. Maka saya akan mencari jodoh yang bisa mendidik anak saya membebaskan Al-Quds. Doa pagi, siang, malam. Visi ini tepat kelihatan. Saya akan membentuk keluarga saya yang akan menjadi tokoh yang akan mengislamkan Eropa. Jelas, saya akan punya anak yang hafid Quran, dokter, dan akan membangun rumah sakit di seluruh dunia untuk fakir miskin. Saya akan punya anak yang akan menjadi petani dan akan menjadi instruktur pertanian di seluruh dunia. Visinya jelas. Jadi Quran ini yang tentang keluarga yang punya visi misi inilah. Keluarga kalau nggak punya visi kan bingung, ngalor ngidul kan di sini akhirnya yelan terus. Ya coba ini renungan, angkat tangan yang keluarga sudah punya visi dan misi, angkat tangan. Ayo, ampun antum malu-malu nggih. Mboten nanti rembukan keluarga kita mau dibawa kemana? Nah iki. Pripun bahaya ingatan ini. Nah, ini yang memang kalau
kita semuanya, tapi semuanya nggak ada yang salah. Ru'ya warisalah fil usra fil mustaqbal. Nah, saat itu nggak ada, kita juga gimana? Mlebu kimpul ning tengah lautan. Berarti namun dia Mas, ya wis apa jare angin rono ya nono, natap ngetan ya ngetan, natap ngulon ya ngulon. Nggak ada visi dan misi. Bahaya. Ya alhamdulillah untungnya kita ini punya Islam, dekat dengan Allah, masih dikasih taufik, itu mendingan. Coba lek nggak pernah belajar din, bingung Pak. Begitu moro-moro katene mati, tambah bingung. Loh, aku kok katene mati, gurung lapo-lapo. Menghadap Allah tambah panik. Karena visinya hidup itu nggak jelas. Ya ini monggo bisa dirembuk sampai sekarang bisa. Yang sudah sepuh, yang sudah punya anak 5, punya anak 10 masih bisa direncanakan. Mbak, Mbok D, Pak D, enake keluargane iki diarahno piye? Putu-putune enake piye? Istikharah. Kepinginnya yang baik apa? Yang penting ucapkan saja. Pun ngoten mawon. Mengatakan visi sak geleme jenengan, sing penting manfaat untuk diri kita, keluarga, dan untuk negara. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan anak-anakku ini penegak salat dan keturunan-keturunanku. Tapi juga Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman, negara. Ini masalah yang pertama dalam berkeluarga, di mana visi ru'ya war risalah fi takwin wa ta'sisil usrah muhimmah jiddan. Bahwa menentukan visi dan misi dalam berkeluarga penting karena ini organisasi. Rasul mengatakan kullukum ra'in, semua di antara kalian pemimpin. Kata-kata ra'in menunjukkan harus ada manajemen, harus ada penataan. Ini wong Islam. Lek mboten nonton nggih korat karet Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ini yang problem yang kita angkat ya, mungkin dalam hal ini yang pertama adalah masalah visi dan misi. Mari kita renungkan bersama. Yang kedua adalah hak dan kewajiban. Menata hak dan kewajiban suami istri. Kata-kata dalam berkeluarga dalam Islam indah, dikatakan an-nikah. An-nikah bermakna dukhul. Ada sekadar. Ahlan wa sahlan. Fadhal Syekh. Ampun, kelas. Alhamdulillah, selamat datang Dr. Mu'in Mutinillah Basri. Kita menikmati akrabnya beliau sebentar. Hak dan kewajiban suami istri. Dan istilah ini diambil bukan kata-kata yang lain selain nikah. Di mana makna nikah adalah dukhul, masuk. Yang dinamakan masuk niku masukipun ngapunten jima, hubungan suami istri. Ini penting ini. Maka visi dan misi dalam keluarga perlu. Keluarga yang berdasarkan visi ilmu, jadi bukan hanya toilet, bukan hanya penginapan, bukan hanya restoran, tapi rumah itu adalah rumah yang isinya penuh dengan ilmu, karena ada visi misi tadi. Penuh dengan ilmu, penuh dengan ibadah, penuh dengan tausiah, penuh dengan diskusi-diskusi keilmiahan, karena dikondisikan oleh visi misi. Kalau visinya menaklukkan Eropa, tentu isinya di situ keluarga itu belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jerman, belajar Prancis gitu. Karena visinya jelas. Anak saya akan menjadi orang yang akan membuat pesawat syar'i, di mana ada pesawat khusus untuk akhwat, ada pesawat khusus untuk ikhwan. Maka keluarganya itu isinya pesawat terbang semuanya. Ada full tilawah dan tadabbur.
Lek gak gelem ngaji ning jero pesawat ceblokno ngisor wae. Misalnya guyonannya. Itu dengan penuh visi dan misi, rumah itu akan penuh dengan keilmiahan, ada papan tulis, ada laptop, semuanya isinya adalah membangun. Udah, ini yang pertama. Kemudian kedua, hak dan kewajiban menciptakan sorga dunia. Sebagaimana Rasul mengatakan, baiti jannati, rumahku sorgaku. Apa yang dinamakan rumahku sorgaku? Dua-duanya diskusi bagaimana mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana dua-duanya mendapatkan sorga. Itu yang dibahas. Visi misi keluarga untuk eksternal, untuk keluar. Kemudian internalnya piye ndadekno bojoku swarga. Nah, iki mengke adep-adepan. Pakne nggih, Bune nggih, Pakne. Piye amri aku entuk swarga? Ungkapkan. Yang pertama kali memang masalahnya nikah. Hak dan kewajiban suami istri. Suami wajib blonjoni istri. Kalau dalam Al-Qur'an. Suami itu melonjoni istri. Istri melayani suami. Suami melanjani istri, istri melayani suami. Intinya itu. Pangkal perceraian setelah visi dan misi adalah pertama, suami belanjani istri. Selesai lebaran akeh sing pegatan, berarti ora keblonjo. Atau istrinya boros, akhirnya suaminya enggak terima pegatan. Kasus karena ekonomi. Perceraian disebabkan visi dan misi. Yang kedua adalah perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi. Maka anak-anak kita, SMA kita, wis katene nikah kok ekonominya belum mapan, yo angel Pak. Kalau dia nggak punya din gimana caranya? Ya akhirnya mah seneng-senengan pacaran tiba enak, usek-usekan enak. Pari balik wong Jawa Timur rada kasar itu ya. Wong kawin ora mung kelon gitu loh. Tapi orang nikah itu betul-betul melindungi istri itu dalam hal bukan hanya seksualitas, tapi harta, keinginan, visi, misi dan semuanya. Ini faktor karena ekonomi. Yang ketiga, problem rumah tangga itu disebabkan karena faktor seksualitas. Istri menganggap suami baik-baik saja. Dan ini yang paling besar. Ini qadarullah ibu-ibu belum semuanya hadir. Kami pesan kepada ibu dan semuanya yang harus didiskusikan setiap saat adalah mohon maaf hubungan seksualitas. Ini dalam Islam panjang sekali bicara tentang ini. Karena bapak niki lek luwe bahaya, Bu. Nggih. Biasae rong piring kok dikake mung 3 sendok. Wah. Lek dikerangkeng dadi macan, lek ditokno gak karu-karuan mangke. Karena satu wanita, satu istri ini seakan-akan menjadi benteng 5.000 pintu iblis. Di mana kalau seseorang itu kenyang terhadap yang halal, maka dia tidak akan mencari yang haram. Kucing ini kulek kurang mangan. Ya napa, Pak? Istilahnya napa? Napa? Gerangsang, rada alus, daerah Jawa Timur celutak. Nggih. Kucing niku lho lek kurang mangan niku gerangsang. Niku kewan. Lek menungso nggih saya kira tidak terlalu lah. Tidak terlalu beda. Maka ada seorang yang mengadu kepada Syekh. Ya Syekh, saya tidak bisa menahan syahwat saya ya Syekh. Padahal saya sudah menikah, tapi mata saya itu loh kok masih celutak. Ya Syekh, saya ini sudah nikah, tapi kenapa syahwat saya masih bergejolak? Maka syekhnya berpesan, aghliq an-nawafid, tutup pintu-pintunya yang menyebabkan itu semua dengan pandangan, mendengarkan sesuatu yang syahwat. Yang kedua adalah wa ashbi'il halal, maka kenyangkan yang halal itu. Ada mungkin Syekh Asron. Jadi memang ini masalah seksualitas, masalah yang serius. Bahkan perlu didiskusikan setiap saat, Pak. Bu, lek bapak ketok merengut itu berarti ada sesuatu yang kurang.
Memang laki-laki itu kalau lagi misalnya tidak kenyang seperti biasanya meneng. Jarang ngomong niku. Kalau ada suami kita itu marah-marah, masalah remeh marah-marah, ibu sekalian, yang pertama harus dilakukan langsung dijak ngapunten, langsung diajak ke kamar, rebahkan suami, peluk sama pijetin, dicium. Ada apa Pak? Engko lak celengas, ora ono apa-apa. Tetap dia suami akan ego, tapi sudah lemes. Udah ya, wes gak kaku lagi. Tapi masalahnya istri biasanya wanyel, nggak bisa. Walau kok enak, nggak bisa. Nah inilah makanya malam ini ayo dandani jiwa kita. Ben atine iki gak gampang rusak. Wis ora apa-apa sembah-mbah kok lho, hati-hati tambah mbah mboten saged. Wis tuwa kok Pak, mboten, gak ada namanya masalah tua, cinta nggak boleh hilang. Walaupun sepuh harus tetap hubungan dijaga dan komunikasi. Nah inilah kita akan sekilas nanti akan mendengarkan tanya jawab karena waktunya udah malam Ustaz. Nanti sambil pengantar ya, kita buka tanya jawab. Tadi Mbah Yai Badar menyampaikan tentang konsep perceraian yang cukup tinggi di Karanganyar. Kemudian tadi kita sampaikan beberapa faktor-faktor. Yang pertama faktor dari keluarga itu sulit bersatu dan adalah tidak ada visi dan misi yang jelas. Kemudian yang kedua adalah tidak ada komunikasi yang baik tentang masalah ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada komunikasi yang baik tentang masalah hubungan suami istri. Bahkan anak-anak SMA yang sudah mau menikah harusnya ada training khusus. Niki aneh nih, urip selama 30 tahun nggak pernah ada training, hebat banget. Wong Indonesia nekat tenanan. Jadi berangkat rumah tangga 40 tahun belas nggak pernah belajar. Wong kepingin apa ini berangkat haji aja 40 hari itu manasikin 6 bulan. Kepingin untuk menjadi dagang itu kuliah di fakultas teknik itu sampai 6 tahun 7 tahun. Katin nikah 40 tahun ora usah sekolah gitu. Enak wis merem iso. Makanya gak karu-karuan keluarga kita ini harus belajar betulan. Bagaimana menghadapi suami, bagaimana komunikasi dengan istri, sampai bagaimana cara berhubungan suami istri itu ada. Harapan kami nanti mudah-mudahan kepala sekolah SMA baik yang negeri maupun swasta bisa menyelenggarakan pelatihan ini untuk dapat pahala insyaallah di sisi Allah, yaitu pembekalan pranikah agar supaya memperkecil perceraian. Dan ini pernah terjadi di salah satu dunia Timur Tengah dengan adanya training ini berkurang sangat tinggi. Saya kira demikian. Dan pertanyaan jawab panitia mana pertanyaannya? Nggih, monggo nanti selesai itu kita satmoin sambil nunggu Ustaz, bisa ada pengantar 5 menit Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ustaz Ad-Duruddin, Ustaz Syekh Asron hafizahullah, Ustaz Syekh Syihabuddin hafizahullah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin tanya dulu sebelumnya. Bapak-bapak dulu ingin saya tanya. Saya ingin tanya siapa di antara bapak-bapak yang merasa telah berhasil di dalam rumah tangga dan puas dengan pasangannya? Tolong angkat tangan. Yang lainnya belum puas atau belum nikah? Sekali lagi, siapa di antara bapak-bapak yang merasa puas dan merasa bahagia dengan pasangannya? Tolong angkat tangan. Jujur aja, yang merasa puas gitu. Ya. Ibu-ibu juga gak
Gak perlu lihat bapak-bapak, nanti dimarahin nanti. Ya, saya ingin tanya lagi bapak-bapak yang merasa puas dengan putra-putranya, tolong angkat tangan. Masya Allah, sudah puas ya? Ya. Ibu-ibu sekali lagi Bu, ibu-ibu yang merasa puas dengan pasangannya, dengan bapak-bapak, tolong angkat tangan. Masya Allah. Kemudian ibu-ibu yang merasa senang dengan putra-putra putrinya, tolong angkat tangan. Masya Allah, luar biasa. Jadi imma kita membangun kebahagiaan atau menambah kebahagiaan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang dimensi keluarga di dalam Al-Quran itu sangat banyak, dan dimensinya dimensi yang sangat idealis, yang sangat berhasil. Di sana ada keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, ada pembicaraan antara beliau dengan putranya, dan di sana ada dimensi antara Nabi Syuaib alaihissalam dengan dua putrinya, dan di sana ada gambaran yang jelas tentang obsesi keluarga muslim. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin bertanya sekali lagi, siapa di antara bapak ibu yang merasa punya keinginan yang sangat kuat bahwa keluarga kita ini harus sampai akhirat? Tolong angkat tangan. Semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, berarti kita sudah sepakat bahwa kita ingin berkeluarga apapun bentuknya ya. Memang sudah dipilih. Sejelek apapun ya itu istri kita. Masa gara-gara istrinya jelek langsung diganti kayak mobil aja? Ibu-ibu juga gitu ya. Walaupun bapak sejelek apapun ya itu suaminya. Dulu ya mau dilamar kok. Apapun anak kita, ya itu anak kita, nggak bisa kita ceraikan anak kita. Anak kita ya anak kita, orang tua ya orang tua kita. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita semuanya tentang keluarga muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, mari kita sepakat pada malam hari ini bahwa kebahagiaan kita dimulai daripada merealisasikan ayat ini. Setiap kita harus menjadi qurrata a'yun bagi pasangannya. Ibu-ibu, kita punya tekad, ibu-ibu harus menjadi qurrata a'yun bagi suaminya, dan suami harus menjadi qurrata a'yun bagi istrinya. Bapak-bapak, ibu-ibu harus menjadi qurrata a'yun bagi anak-anaknya, dan anak-anak menjadi qurrata a'yun bagi bapak-bapaknya. Kira-kira bisa nggak Bu? Bisa nggak bapak kira-kira? Bisa? Harus bisa. Dengan cara memperhatikan apa yang menjadikan diri kita sebagai qurrata a'yun bagi istri-istri kita, bagi suami-suami kita, bagi bapak kita, bagi anak kita. Nanti tolong kalau sudah pulang, setiap kita tanya kepada pasangan masing-masing. Ibu bertanya kepada bapak, Pak, Mas, panjenengan supaya kesengsem dengan saya itu apa yang panjenengan kersake dari saya? Itu hadiah termahal itu. Idkhalus surur fi qalbil muslim.
membahagiakan saudara muslim itu termasuk afdalul a'mal ilallah, ahabbul a'mal ilallah. Demikian juga bapak jangan ego, tanya juga, yang cintaku, engkau ingin apa dariku supaya engkau merasa senang dan merasa puas denganku? Siap kira-kira gitu? Siap bapak-bapak? Siap ya? Jadi istrinya bingung, ini bapak ini ada apa ini ya? Gara-gara majlis takon, kalau begitu setiap bulan harus berangkat. Termasuk juga anak-anak ngomong dengan bapaknya, bapak ngomong dengan anak-anaknya, tanya. Harus jelas dulu bahwa kita harus bisa merealisasikan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini berkaitan dengan wa ibadur rahman. Hamba-hamba Ar-Rahman yang sangat disayang oleh Allah adalah orang yang bisa membahagiakan satu sama lainnya. Dan ini bukan masalah cuma di dunia, tapi harus sampai di akhirat kelak. Reuni paling enak itu reuni di hari akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang dimasuki oleh mereka dan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, dari keturunan-keturunan mereka. Nah, ibu bapak, kita harus punya cita-cita dulu bahwa kita ingin ketemu bersama-sama sampai hari akhirat. Lah kalau cita-citanya sampai hari akhirat, ya nggak berpikir cerai dong di dunia. Kalau berpikir cerai berarti apa? Nggak ingin sampai hari akhirat. Ini harus jujur ya. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, ngomong dengan baik bahwa kita memang ingin bersama-sama. Nah, kalau memang sudah idealis tinggal ditambahin. Sudah bagus, sudah puas, ditambahin. Kalau yang kurang, inilah sebetulnya medan kita memperbaiki hubungan sesama kita. Ya, medan ruang lingkup yang kita harus banyak berjuang untuk membahagiakan satu sama lainnya. Karena apa Bapak Ibu? Sesuatu enak, bernilai ibadah, memiliki pahala yang besar, berakhir dengan surga, kok nggak berhasil? Itu kebangetan nggak Pak? Cinta itu enak nggak? Cinta itu enak kan? Kalau kita merasa dicintai oleh bapak kita dan kita mencintai bapak kita, kita mencintai istri kita dan kita merasa dicintai, enak nggak? Enak sekali. Tapi kenapa ada perceraian? Berarti nggak ada cinta dong, gagal dong. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sesuatu yang sangat indah. Dan manakala kita saling mencintai di antara kita, Allah pun mencintai kita. Dengan bukti Bapak Ibu, kalau masalah cinta ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Karena cinta ini diambil daripada nama Allah. Salah satu nama Allah adalah Al-Wadud. Al-Wadud. Wadud itu apa? Zat yang maha memberikan cinta, kasih sayang. Nah, karena waktu cuma 5 menit, maka saya garis bawahi aja. Kita harus bercinta bersama-sama. Dan yang paling penting Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah, hidup kita tidak akan baik sesama kita kalau hubungan kita dengan Allah nggak baik. Kita harus mesra dengan Allah, nanti kita akan mesra sesama kita.
dan itu hanya dengan amal soleh. Termasuk amal soleh tadi yang disampaikan oleh Ustadzuna Syekhuna Ustadz Syihabuddin, memperbaiki diri. Memperbaiki diri itu amal soleh yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Walladzina amanu innalladzina, ya. Innalladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah akan berikan kepadanya wuddan, mawaddah, kasih sayang. Oke, insya Allah Bapak Ibu banyak variabelnya, tetapi satu, sholat kita perbaiki. Kita benar-benar mesra khusyuk dengan Allah sholat kita, baca Quran kita, zikir kita, istighfar kita. Dan ada perbuatan yang sangat mudah untuk kita lakukan dan kita yakini itu berhasil, dan insya Allah berhasil. Man ta'ara minal laili fayaqul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar thumma qal astaghfirullah aw shalla ustujib. Siapa yang bangun malam hari ini, coba kita mulai malam ini. Siapa yang bangun malam hari kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kemudian mengatakan Allahumma ghfirli, atau sholat kecuali dikabulkan oleh Allah. Hadis sahih Rawal Bukhari. Masya Allah, gampang nggak Pak? Jadi kalau bangun malam hari langsung ingat Allah, berdoa kepada Allah, doanya, ya Allah, jadikanlah saya hambamu yang paling banyak beribadah kepadamu, dan jadikanlah saya hambamu orang yang paling dicintai oleh keluarganya karena kesolehannya. Insya Allah kabulkan. Oke, nggak usah panjang lebar karena waktunya 5 menit sudah ada korupsi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Menarik tadi dari apa yang disampaikan oleh Dr. Mu'in tentang innalladzina amanu wa amilus solihat. Salah satu muncul rezeki adalah rezeki kasih sayang. Memang rezeki kasih sayang inilah yang memberikan energi. Tadi dari Ustadz Mu'in, dari kasih sayang ini akhirnya bisa memberi apa saja. Ya, baiklah, kita karena Masjid Takon ada doa dan kami juga akan memberikan sebuah standar dari Dr. Muhammad Asyuhri menyampaikan bahwa standar keluarga sakinah itu sebagaimana Rasulullah, di mana mencium istrinya satu hari minimal 20 kali. Yang sudah pernah mencium istrinya 20 kali angkat tangan. Kalau belum ada, saya doakan semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu semua bisa menjadi terwujud. Salat tahajud nanti 2 rakaat ini niati mudah-mudahan rezeki ciuman dari istri atau ciuman dari suami 20 kali dalam satu hari. Bayangkan itu. Ya itu tentu dengan kasih sayang, bukan jamak takhir ya ping 20. Itu jenis buatan itu jenis gelut itu namanya. Kemudian yang selalu mandi bersama suami istri, angkat tangan. Kalau belum berarti masih bertambah lagi, doakan ya Allah bisa dicium istri 20 kali satu hari. Ya Allah bisa mandi bersama minimal seminggu 2 kali. Baik, itu ukuran-ukurannya. Yang mengetahui ukuran sandalnya istri angkat tangan. Yang tahu nomornya sandal istri angkat tangan. Nah. Ya, mudah-mudahan saya doakan semuanya akan tahu ukurannya dari awal sampai B ya. Sak bajunya, sak semuanya.
Sak fashionnya harus tahu. Ibu-ibu yang tahu ukuran sandal suami angkat tangan. Biasanya agak lebih banyak dikit. Nah, karena ibu selalu membelikan. Baik. Kemudian yang selalu mendapatkan SMS I love you dalam 1 minggu minimal 20 kali angkat tangan. Astagfirullahaladzim. Ini kan mesakno kabeh saat mesake kabeh ini. Nah, itulah kita mudah-mudahan ini selalu surga kita masih perlu digali lagi. Artinya wong golek duit itu akeh, Pak. Tapi wong golek enake sithik. Wong golek duit itu akeh, ning wong golek enak itu sithik. Energi untuk mencari uang itu lebih besar daripada energi berpikir untuk menikmati uang. Itu lebih sedikit. Makanya untuk menikmati itu ya perlu agenda, perlu perencanaan. Ini ada pertanyaan, nanti kita qiyamul lail satu-satu, nanti kita selesai sholat 2 rakaat akan kita jawab. Misalnya salah satu contoh ini Ustadz, bagaimana cara merawat menjaga rumah tangga tetap harmonis, menghindari kejenuhan. Nah ini monoton. Monoton. Gimana caranya? Nanti akan dijawab oleh Ustadz Mbah Ye Badar yang pengalaman selama berpuluh-puluh tahun bagaimana untuk kejenuhan. Ya kalau yang saya masih muda sementara saya jawab ya waktu Anda pacaran itu bagaimana gitu ya. Ning sor teh, sor geladak gitu. Kemana? Wah itu ya. Ya itu haram semuanya, gak karu-karuan. Diganti yang lebih elegan. Memang kalau hanya di rumah terus itu akan terjadi kejenuhan. Sempatkan waktu tertentu berdua saja tanpa diganggu oleh anak. Itu yang pertama, ya. Sempatkan waktu berdua walaupun sudah sepuh tanpa diganggu oleh anak. Yang kedua, lebih banyaklah kita ini foreplay. Orang selalu bicara foreplay itu sebelum hubungan suami istri. Tidak, tapi foreplay mulai dari subuh, mulai dari makan, mulai dulang-dulangan. Angkat tangan sing dulang-dulangan. Gak ono blas, tak titeni wis. Itu. Ya mulai dari saling menyuapin, kemudian mulai dari memasangkan kaos kaki untuk suami. Hati-hati ibu-ibu ya. Suami kita perkasa kalau sejak awal sudah diperlakukan perkasa. Banyak terjadi mohon maaf frigiditas atau mohon maaf lagi impotensi, lebih banyak tataran psikologi. Kenapa? Saat suami tidak dihargai. Yang itu imbasnya kepada ibu, hubungan suami istri nggak nyaman lagi. Orang banyak pada dohir obat kuat, tongkat ali, tongkat apa lagi gitu ya, tongkat apa, kayu jati apa kayu apa, nggak bisa, nggak akan bisa. Lebih banyak pada mawaddah. Hargai istri, hargai suami. Suami istri ini mohon maaf Ustaz, mungkin kalau di masjid nggak apa-apa ya Ustaz. Suami istri juga sama. Bapak tidak akan mendapatkan kenikmatan pada saat istri itu tidak terbuai dan membumbung ke langit. Terus gampangannya gitu ya. Sampai merasa membumbung terbang di atas langit, Bapak akan merasakan kenikmatan yang luar biasa, enggak sepo. Rasanya orang kaya debok. Itu dimulai dari apa? Kasih sayang, dibelai jiwanya, dibelai hatinya. Kemudian sejak awal itu diperlakukan sebagaimana bidadari, betul-betul perlakuan dari awal sampai akhir. Jadi ranjang itu ending saja, khulasatul kalam. Tapi pengantarnya itu mulai pagi, Bapak Ibu. Sebagaimana orang itu pada saat mau Ramadan, puncak rohani itu ada pengantar kok. Mau puncak Lailatul Qadar malam 27, itu dimulai dari Sya'ban. Gitu Sya'ban. Sya'ban kasratus siyam, pada waktu Sya'ban siyam, mulai dari Sya'ban sudah mulai puasa, rohani dianu lagi, kemudian bulan Ramadannya lagi 10 hari awal, 10 hari terakhir, 10 hari yang terakhir puncaknya malam 27. Mau haji itu juga ada pengantarnya, yaum tarwiyah dulu. Ada yang tahu-tahu langsung Arafah, toleh nggak mendapatkan kenikmatan. Inilah Ibu dan Bapak sekalian, dari Ustaz Muin tadi sampaikan tentang mawaddah dari iman dan beramal soleh. Ini supaya tidak monoton. Kemudian berikutnya ibu juga bisa merubah posisi tempat tidur, kadang-kadang geser ke kanan, ke kiri. Yang penting jangan dibalik, kakinya di atas gitu ya. Itu ya. Kemudian faktor makanan, kemudian berdandan, kemudian menjaga kebersihan.
kadang-kadang begitu suami istri wis akrab gak apa-apa wis das-dus gak karuan gitu ya. Bojone dintuti gitu kan. Enggak selera, Pak. Terutama ada bau, enggak boleh. Enggak boleh berhubungan suami istri itu harus betul-betul bersih. Wong katene mangan, makanannya enak, piringnya kotor, enak enggak, Bu? Enggak enak. Jusnya itu jus yang paling mahal, tapi gelasnya reget, enggak enak. Enggak boleh. Harus bersih. Memang bisa jadi mandi 2 kali, sebelum berhubungan mandi dulu. Pakai yang wangi, semuanya baik suami atau istri. Coba sekarang yang mau berhubungan suami istri pakai wangi-wangian dan mandi dulu, angkat tangan. Saya isin mana. Nah, ini sebenarnya pertanyaan kita Bapak Ibu. Betul-betul akhirnya kita mendapatkan istri itu surga, betul. Wis kate nang kantor kepindang mulih. Ibu-ibu juga seperti itu, kapan bapaknya datang? Mah, Pak, kapan datang? Pak, kapan lagi? Kapan lagi? Bukan datang, wah bapaknya teko kiamat iki. Ibuke teko, malaikatul maut gitu. Wah, beda lagi. Nah, itu kan sampai ada program identitas perubahan identitas. SMS. Pertama di HP. Sebelum nikah namanya My Darling 081 titik itu kan. Begitu sudah nikah My Baby. My Baby. Begitu punya anak itu Bu E Rohmat. Wis ganti wisan, bukan My Darling lagi, Bu E Rohmat. Bukan udah mulai lagi gede lagi, bukan lagi Menteri Dalam Negeri. Selesai Menteri Dalam Negeri, nanti besok lagi-lagi Ibu Polisi, Polwan. Besoknya lagi ganti lagi Pangdam 55. Terus besoknya lagi ganti lagi Mak Lampir. Nah, ini jadi statusnya itu jadi berubah. Ya tetap ya yang namanya kekasih tetap kekasih. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hal nanti akan kita lanjutkan dan insyaallah kita akan melakukan qiyamul lail min Syekh Asran nusalli rakaatain insyaallah. Kemudian tanya jawab. Insyaallah kita nanti jam 10:30 sudah kita selesai Bapak Ibu. Karena besok saya masih ada pengajian di sini lagi, energinya disimpan dulu, maka nanti mungkin tidak sampai malam seperti biasanya. Memang kondisional, nanti kita majelis takon ini kalau semua lagi semangat sampai malam. Jadi majelis takon ini sangat fleksibel. Bisa jadi kita mungkin hari-hari sibuk, hari ujian dan sebagainya, maka kita akan persingkat sesuai dengan keadaan kita. Saya kira itu, dan kita akan natamatta bitilawati Syekh nusolli, kita persiapan untuk sholat 2 rakaat dan sambil berdoa sujud al-akhir, sujud tawil insyaallah, tawil syuai Syekh. Sujud terakhir, nanti sujud yang panjang, kemudian Ibu dan Bapak meminta apa dalam keluarga ini yang Ibu kehendaki dan Bapak kehendaki. Saya sebutkan tadi ya, dalam keluarga bahagia ini masih banyak yang harus kita tempuh. Saya kira demikian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.